Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan, di mana firman ini sangat-sangat memberkati saya. Bahkan saya percaya juga saudara seiman dimanapun berada, tentunya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan sukacita dan kekuatan baru. Karena firman Tuhan itu adalah nutrisi bagi pertumbuhan rohani kita. Sebab tanpa kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita tidak akan bertumbuh. Karena firman Tuhan katakan, iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita akan belajar bersama dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Wow, luar biasa ini ya. Ya, manusia tentunya pingin yang namanya bahagia. Bahagia itu dirasakan di hati dan di pikiran kita, mendapatkan satu rasa tenang, rasa damai sejahtera ya. Nah, itu merupakan satu sumber kebahagiaan, yaitu di hati kita, di pikiran kita. Kalau kita tenang, damai sejahtera, berarti kebahagiaan itu ada dalam hidup saya dan saudara. Nah, di sini firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Jadi firman Tuhan katakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang diampuni. Tentunya siapapun manusia di muka bumi ini tentunya punya kesalahan dan dosa. Pelanggaran-pelanggarannya artinya ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang melanggar aturan-aturannya, kebenaran firman Tuhan, aturan-aturannya Tuhan ya. Banyak perintah-perintah Tuhan yang sebenarnya harus kita taati. Tetapi kadangkala manusia kita seringkali melanggar. Nah, itu merupakan satu kesalahan. Nah, firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mengapa manusia banyak kali melanggar yang namanya perintah Tuhan? Karena manusia ini tidak tahan ya, tidak tahan dikekang, tidak tahan untuk menderita, tidak tahan fokus ya, tidak tahan dengan konsisten, tidak mampu melakukan kehendak Tuhan, sehingga seringkali manusia itu melanggar aturan yang Tuhan sudah tetapkan dalam firman Tuhan ya. Jadi sehingga kita menjadi orang-orang yang berdosa. Ketika kita melanggar satu perintah Tuhan, itu adalah dosa. Ya, ketika kita melakukan satu kesalahan, itu juga adalah dosa. Tetapi Tuhan tidak biarkan kita juga tetap dalam dosa itu, tetap dalam kesalahan. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengampuni dosa dan pelanggaran kita, maka kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan ini. Yang hanya bisa menghapus kesalahan dan dosa kita adalah ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya. Karena Yesus hadir ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa dan mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus datang ke dunia ya, mati di atas kayu salib, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Darah Yesus itulah yang menyucikan dan menguduskan kita. Jadi berbahagialah kalau kita adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan. Bagaimana kita lihat kisahnya Daud ya. Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang begitu dekat dengan Tuhan ya. Tetapi dia melakukan pelanggaran juga. Dia jatuh dalam dosa perzinahan, sehingga dia berzina ya, mengambil istrinya, mengambil Batseba menjadi istrinya ya, membunuh suaminya Batseba dan mengambil Batseba menjadi istrinya. Nah, ini kan merupakan suatu pelanggaran. Dia berzina dan dia melakukan dosa. Tetapi pada saat Daud melakukan dosa ini, dia menyadari ketika dia diingatkan oleh Nabi Nathan ya. Karena ada kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan,
diingatkan dan dia sadar bahwa dia telah melanggar aturan-aturannya Tuhan. Tapi saat itu Daud sadar, dia berdoa, dia merendahkan diri, dia berpuasa, minta ampun sama Tuhan. Ya, dia minta ampun sama Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Karena Daud ini mengalami bahwa dia adalah orang yang berbahagia. Dia diampuni dosanya, kesalahannya ditutupi. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu." Nah, mengapa Daud bisa mengalami yang namanya kebahagiaan ketika dia sudah jatuh ke dalam dosa? Tentunya kita di muka bumi ini tidak ada satupun manusia yang luput dari yang namanya dosa. Pasti dosa ada dalam kehidupan saya dan saudara. Sejak lahir kita dikatakan firman Tuhan telah dikandung oleh ibu kita dalam dosa. Jadi kita mewarisi dosa dari keturunan Adam dan Hawa. Itu dosa pertama, dosa warisan. Nah, kedua adalah dosa pribadi kita yang telah melanggar aturan dan perintahnya Tuhan, yang tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau setia, tidak mau taat kepada Tuhan. Itu adalah pelanggaran pribadi kita. Nah, itu dosa secara pribadi kita kepada Tuhan. Nah, Daud melakukan dosa. Dia jatuh dalam perzinahan. Tetapi dia datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengakui. Mengapa Daud bisa dihapus oleh Tuhan oleh dosa dan pelanggarannya? Mengapa Daud bisa diampuni dari pelanggaran-pelanggarannya? Mengapa kesalahan-kesalahan Daud bisa tidak diperhitungkan Tuhan, bahkan ditutupi oleh Tuhan? Karena apa? Pertama adalah dia mengaku merendahkan diri. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia datang kepada Tuhan. Dia mengakui segala kesalahannya. Tidak dia tutupi di hadapan Tuhan. Memang sebenarnya Tuhan tahu kita mengalami yang namanya dosa. Melakukan dosa. Tuhan tahu kita jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan mau kita seperti Daud. Ya, bagaimana Daud jatuh dalam dosa, tapi dia datang merendahkan diri kepada Tuhan. Dan dia mengakui segala kesalahannya. Coba kita lihat dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima itu dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. "Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Nah, dalam arti bahwa ada tindakan yang Daud lakukan. Ya, dia menyadari bahwa dia sudah jatuh dalam dosa, dia melanggar aturan bahkan perintah Tuhan, dia melakukan dosa. Tapi dia menyadari dan dia datang merendahkan diri di hadirat Tuhan. Dia mengaku segala kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan, melanggar perintah Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau bagi saya dan saudara, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Ketika kita mau menikmati kebahagiaan. Mengapa firman Tuhan ini bisa berkata demikian? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Karena apa? Ketika kita mengaku dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, maka kebahagiaan itu akan menjadi milik bagian saya dan saudara. Kita tidak akan lagi diintimidasi oleh kesalahan kita. Kita tidak lagi diintimidasi oleh dakwaan-dakwaannya iblis ya, yang seringkali meneror ketika kita jatuh dalam dosa. Kamu kan begini, kamu kan begini, kamu kan begitu. Itu akan datang bagi setiap orang yang melakukan dosa. Bagi setiap pribadi yang melakukan kesalahan. Itu akan ada dan ada terus meneror di hati dan pikiran kita. Tetapi ketika kita sudah mengaku seperti ayat yang kelima ini katakan dalam kitab Mazmur 30 ayat yang kelima. "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan." Artinya Daud ini tidak menutupi segala dosa yang dia lakukan. Dia tidak menyimpan dan tidak menutupinya. Dia katakan itu kepada Tuhan bahwa dia melakukan dosa ini. Aku akan mengaku, ada pengakuan. Ya, ada pengakuan dari mulut kita ya, bahwa kita telah melakukan dosa. Kita merendahkan diri hadirat Tuhan. Tuhan, saya sudah berdosa, melanggar aturan perintah-Mu. Saya telah melanggar perintah Tuhan. Karena dosa ini berbicara tentang melanggar perintah Tuhan. Itulah artinya dosa. Jadi kita sampaikan kesalahan kita, apa yang telah kita perbuat,
apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita lakukan melanggar dari perintahnya Tuhan. Kita akui itu semua di hadapan Tuhan. Tentunya kita saja setiap hari selalu mengatakan ketika kita saat tidur malam ya, kita kadang-kala ini saya lakukan. Mungkin saya melakukan dosa hari ini Tuhan, mungkin lewat hati saya katakan pikiran, perbuatan, perkataan saya sepanjang hari yang sudah saya jalani. Tuhan ampuni saya. Di saat saya tidur, tidur nyenyak, tenang. Bangun besok pagi diberikan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Aku dapat melakukan aktivitas baru Tuhan. Jadi ada pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kita bisa saja tidak menyadari bahwa ada dosa-dosa yang telah kita lakukan sepanjang hari. Bisa dengan perkataan kita, perbuatan, dan pikiran kita tentunya ya. Kita harus akui ya. Jangan kita berpikir dosanya, oh dosa ini, mungkin dosa zina, dosa membunuh, dosa mencuri itu yang dosa yang besar. Semuanya sama dosa di mata Tuhan. Ya, dosa mengatakan hal-hal yang tidak baik sepanjang hari pun itu adalah dosa. Itu sebabnya kita harus mengakui segala kesalahan kita. Jangan kita katakan, oh saya kan orang berdosa, saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah mencuri. Kadang-kala ada orang berpikir seperti itu, dia menganggap itulah bentuk dosa. Padahal ketika kita benci kepada saudara kita, iri hati kepada saudara kita, mengatai saudara kita, sepanjang hari ini tadi seandainya satu hari ini kita melakukan ini adalah dosa. Itu sebabnya kita harus akui itu di hadapan Tuhan. Nah mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar seperti Daud. Dia menyadari akan kesalahannya. Dia datang kepada Tuhan merendahkan diri dan dia mengakui apa yang dia lakukan. Maka kita akan merasakan damai sejahtera di hati kita, di pikiran kita. Kita tidak akan diintimidasi oleh setan iblis, tipu daya apapun itu. Hati kita tenang, hati kita damai sejahtera karena terus ada pengakuan. Nah ketika kita masuk dalam satu hari saja, pagi kita datang berlutut merendahkan diri di hadirat Tuhan pagi-pagi. Kita mohon tuntunan Tuhan sepanjang hari agar hidup kita hidup dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, gembalakan hatiku, pikiranku, perbuatanku, perkataanku sepanjang hari ini Tuhan, agar hidupku layak berkenan di hadapan-Mu. Itu doa saya kalau pagi subuh saya berdoa untuk masuki hari yang baru. Saya mohon tuntunan Tuhan. Ketika dalam hari ini nanti seandainya dalam menjalani hari tanpa sadar, saya mungkin mengucapkan satu perkataan yang salah. Nah itu bukankah itu satu pelanggaran? Bukankah satu itu hal yang tidak baik? Kita tanpa sadar kita mengucapkan perkataan yang menyakitkan saudara atau teman gitu kan. Itu kan kesalahan. Nah malamnya mau tidur, kita introspeksi kembali diri kita. Apa yang saya buat sepanjang hari tadi? Ya saya akui Tuhan, mungkin hari ini saya tadi melakukan kesalahan lewat hati saya, pikiran saya, perbuatan saya, perkataan saya. Saya sampaikan itu, ampuni saya Tuhan yang saya tidak sadari. Ampuni, kuduskan saya. Nah ada pengakuan kita, setiap hari saya lakukan itu. Nah mengapa kadangkala kita tidak menyadari hal ini? Kadangkala kita katakan hanya dosa itu dosa besar, berzina, membunuh, dan mencuri. Itu yang kadangkala kita katakan dosa. Kita belajar kepada Daud, mari kita mengaku setiap kesalahan kita. Ya, perbuatan kita mungkin tidak baik di hadapan Tuhan. Perkataan kita yang menyakiti hati suami, hati istri, hati anak-anak, ya, hati orang lain. Jika itu kita tidak sejahtera, berarti ada hal yang salah kita lakukan. Saya kadangkala itu ada sesuatu mungkin perkataan yang saya ucap mungkin kayaknya seperti melenceng, itu hati saya sudah tidak sejahtera. Saya sadari bahwa Tuhan tidak kehendaki saya mengucapkan hal itu. Hati saya itu tidak damai, saudaraku ya. Kadangkala kalau sudah hati saya tidak sejahtera ketika perkataan ada hal yang tidak baik saya keluarkan, saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Jika perkataan yang saya ucapkan tadi tidak baik, tidak benar, Tuhan ampuni, kuduskan saya Tuhan. Jadi saya merasakan damai sejahtera itu kembali. Nah inilah yang firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ketika kita terus mengaku kesalahan-kesalahan kita hari lepas hari, ya, maka Tuhan tidak perhitungkan, ya. Karena kita ini punya buku catatan, ada malaikat yang mencatat kehidupan kita setiap hari loh. Dia mencatat setiap hari ini sih, ini gini-gini.
Ketika kita mengakui terus kesalahan kita, mengakui segala pelanggaran kita, maka itu tidak akan diperhitungkan, ada nilai tambah loh. Oh kemarin dia begini, besok tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tidak ada catatan lagi yang seperti itu yang terus bertambah-tambah perhitungan dosa saya dan saudara. Ya, Tuhan akan menghapus segala kesalahan kita. Tidak diperhitungkan Tuhan, firman Tuhan katakan ini ya. Berbahagialah manusia yang tidak kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah adalah firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada. Mari akuilah kesalahanmu setiap hari di hadapan Tuhan, maka kesalahan dosa yang kita lakukan tidak Tuhan perhitungkan. Tuhan selalu memberikan kita Tuhan memberikan kita ketenangan, damai sejahtera karena dosa kita tidak pernah diperhitungkan oleh Tuhan, ya, tidak dicatat oleh Tuhan. Nah itu sebabnya makanya setiap pagi atau setiap malam saya harus, itulah menjadi satu pokok doa saya untuk pribadi saya ya. Malam saya berdoa agar setiap apa yang saya lakukan sepanjang hari Tuhan, jika ada dosa yang telah saya lakukan, ampuni saya Tuhan, kuduskan saya Tuhan. Mungkin dosa perkataan, pikiran, perbuatan, ampuni yang tidak saya sadari. Nah itu kadang-kadang saya melakukan perkataan yang tidak baik, hati saya tidak sejahtera loh, tidak tenang hati saya. Jadi saya minta ampun Tuhan. Mungkin tadi saya berkata sama si teman saya ini, kok ada yang salah kali tadi, ampuni saya Tuhan. Itu kadang saya lakukan. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa pengakuan dosa itu penting. Karena lewat pengakuan di mulut kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Sebesar apapun firman Tuhan katakan, dosamu merah seperti kermisika, Tuhan sanggup putihkan seperti salju. Lewat apa? Lewat pengakuan mulut kita, mengakui dosa-dosa kita. Jangan kita menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Sombong artinya tidak pernah mengakui kekurangan diri sendiri, tidak pernah mengakui kesalahan diri sendiri. Ya, selalu berpikir saya tidak pernah berdosa, saya tidak pernah melakukan kesalahan. Tanpa kamu sadari dosa, ada dosa dalam hidup saya dan saudara. Mungkin dosa pikiran kita, hati, iri hati, dengki, amarah, itu merupakan dosa yang ada di hati saya dan saudara, yang harus kita bersihkan, keluarkan, dan kita akui di hadapan Tuhan agar hati kita bersih, hati kita penuh damai sejahtera di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarlah kita semua semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan, semakin kuat, tetap semangat setia dalam mengiring Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tetap kuat, apapun tantangan kiri kanan kita, tetap fokus sama Tuhan, tetap cinta Tuhan. Apapun persoalan masalah yang kamu hadapi, sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, rumah tangga, tetap cinta Yesus, tetap fokus. Mungkin kamu mengalami proses dalam rumah tangga, menghadapi suami yang sakit-sakitan, menghadapi suami yang tidak takut Tuhan, menghadapi suami yang tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau bersama dengan kamu pergi beribadah, tetap fokus sama Tuhan, karena kamu yang akan menuainya. Ya, suatu saat Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi saya dan saudara. Puji nama Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati.